Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua teman-teman. Hidup dengan suasana Jepang beneran, soalnya kan kalau pas di pelatihan saya masih suasana karantina. Jadi ya gitu, sekarang udah mulai menghirup udara Jepang. Tahun 2018 bulan Mei itu saya mulai menghirup. Tahun pertama saya bulan Mei datang, kalau nggak salah bulan Juni puasa, bulan Juli lebaran. Dan itu juga lebaran dan puasa pertama saya tanpa keluarga juga. Terus dan saya pas saya datang itu perpindahan dari musim dingin ke musim semi atau musim sakura. Tapi saya keluar itu sakura udah nggak ada, maksudnya sakuranya udah pada rontok semua, telat keluar, jadi nggak sempat lihat sakura pas tahun pertama saya lihat sakura itu tahun kedua pas perpindahan musim, ya kan, perpindahan musim. Terus apalagi saya dapat hidup di Jepang, saya tinggal di sini di Jepang, masak sendiri, nyuci sendiri, apa sendiri semua, hidup mandiri. Tapi nggak masalah sih, soalnya udah biasa kayak gitu kan. Terus saya tinggal di sini tuh satu rumah berisi 6 orang, satu kamar 2 orang, dan rumah ini 2 lantai. Sini bentuknya apa ya, kalau namanya sini apato atau apartemen, tapi bukan apartemen, kontrakan yang bertingkat, anjay, kontrakan yang bertingkat. 2 lantai, lantai satunya itu dapur dan lain-lain, WC, lantai 2-nya kamar. Saya tinggal di sini, biaya rumah ini mungkin bakal terkejut kan. Biaya rumah ini 1 bulan nih, kan di sini 6 orang, 1 bulan itu 8 6 3 kali 6 berapa, 18 mang yen. Kalau Jepangnya, kalau Indonesianya mungkin sekitar 19 sampai 20 jutaan sebulan. Gila nggak? Kontrakan 19 sampai 20 jutaan per bulan. Gila. Dan jadi satu orangnya tuh bayar 27.000 kalau ya 3 juta lebih, 3 sampai 5 jutaan lah kalau Indonesiain lah satu orangnya itu. Tapi itu pembayarannya otomatis potong gaji, jadi setiap gajian dipotong buat bayar ini gitu. Tapi untungnya kalau kayak air, gas gitu, listrik gitu kan, itu yang bayar orang perusahaan. Jadi kita cuma bayar tempat tinggal doang di sini. Tempat tinggalnya udah segitu. Apalagi kalau misalkan air, gas sama listrik kita bayar sendiri, wah mungkin dah gak hidup gua di sini. Mungkin apa namanya, ya gajian gua cuma habis buat bayar ini doang, listrik. Soalnya apa, boros. Yang pengen satu orang punya laptop. Setiap orang punya laptop, ya kan. Mau main laptop udah AC ada. Kayak gitu. Tapi untungnya dibayar sana kan. Jadi ya enak, bebas kita juga makainya kan. Terus lampu hidup terus. Kayak gitu. Rumah 1 bulannya kalau saya sendiri 3 juta lebih 1 bulannya. Terus Agustus kan pas musim panas pertama saya itu, saya kemana ya, saya belum kemana-mana sih kayaknya. Musim panas pertama saya itu saya belum main jauh ke pantai. Anak-anak pada ke pantai sih musim panas pertama saya, tapi saya nggak ikut. Berarti musim yang pertama saya dapetin itu musim semi, tapi udah hampir selesai. Nggak saya hitung lah musim panas. Musim pertama gua musim panas ya. Di sini nih musim panas di Jepang itu panas ya panas. Kalau sekali musim panas banget, sekali dingin banget. Kalau musim panas itu pernah saya sampai 41 derajat Celcius panasnya, pernah saya ngalamin itu. Nah, biasanya kalau di Jepang musim panas banyak orang meninggal, banyak orang metong. Soalnya kepanasan, banyaknya sih orang-orang yang lanjut usia meninggal karena kepanasan. Soalnya panas banget, nyengat. Beda kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan panasnya itu nyengat doang. Kalau di sini nggak, udah panasan nyengat, terus apa namanya, ngap apa ya? Ngap apa sih bahasa Indonesia? Ngap. Pokoknya
apa sih, sesak napas, bukan sesak napas ya, jadi buat pernapasan jadi susah. Terus kayak sumuk banget jadinya, sumuk banget ya. Terus kalau musim panas saya tidur nggak pernah pakai baju. Panas banget, pasti tidurnya keringetan. Pada musim panas tidur aja pasti keringetan, kipas 2 biji kagak umpan. Sedangkan di sini apa, AC cuma di bawah, di kamar nggak ada AC. AC cuma di lantai ruang tamu doang, ruang tengah. Terus musim panas sampai 41 derajat. Terus habis musim panas kan ke musim gugur, atau bahasa Jepangnya aki. Ke musim gugur, itu musim gugur, musim good job, musim terindah. Menurut saya musim terindah selain musim sakura, atau musim semi. Musim gugur adalah musim terindah. Dimana kalau di sini musim gugur biasanya namanya bunga momiji, atau orang biasanya momijian. Jadi di sebuah taman yang isinya pohon-pohon momiji, namanya momiji itu. Pohon-pohon itu biasanya orang-orang dibawa pada piknik, pada makan-makan kayak apa ya gitu, pada piknik di bawah pohon itu, momijian gitu biasanya. Sama kayak kalau musim semi sakuraan, hanamian gitu, makan-makan di bawah pohon sakura gitu. Enjoy coba, apalagi kalau sama doi. Ya Allah, doinya mana nggak ada. Momijian bagus, warna-warni, misalnya warna-warni gitu ya. Bunganya warna-warni biasanya. Nah, saya kasih lihat momiji itu gimana, oke? Momiji mana sih? Ini pohon momijinya tuh. Ini udah pada rontok pohon momijinya di bawah. Saya foto. Jadi kalau musim gugur ya semua pohon rontok, tapi nggak semuanya sih, ada yang emang rontok, ada yang cuma sedikit. Jadi pohonnya ya tinggal ranting-ranting sama ya gitu aja, nggak ada daunnya. Bagus. Apalagi pas itu pokoknya musim gugur itu musim terindah buat hunting. Anjir. Ya tidak buat hunting lah kalau musim gugur pasti. Apalagi kan musim gugur itu bertepatan dengan musim sepi, musim nyantai kerja, jadi kerja nggak capek-capek amat, jadi masih bisa keluar. Kalau musim sibuk udah malas buat keluar, kerja udah capek mau keluar. Tapi ya kalau nggak kayak gitu nggak bisa dapat pengalaman baru. Ya musim gugur, habis musim gugur itu cuaca atau suhunya itu masih anget-anget gitulah, jadi masih enak, masih sesuai dengan kayak Indonesia. Dari musim gugur terus ke musim dingin ya kan. Di musim dingin saya dapat apa ya? Oh iya, biasanya kalau saya itu jalan-jalan kemana? Oh ya, saya pernah punya pengalaman, saya sama teman saya itu dipelototin polisi. Soalnya apa? Itu pas tahun pertama saya dipelototin polisi. Saya itu, saya pas apa itu? Oh iya, jam 10 malam, sama jam 11-an malam nggak salah. Itu saya sama teman saya keluar karena suntuk di rumah ya kan, pas besok juga libur ya kan. Ya udah keluar aja, gue sama teman teman gue kan keluar main. Maksudnya keluar malam-malam jam 11 itu ceritanya mau nyari apa ya, nyari dulu mau lihat-lihat ya dunia malam Jepang gimana gitu ya kan. Keluar gue sama teman gue sambil bawa kamera foto-foto di jalan kan, sepian. Pas foto-foto jepret atau ada mobil polisi di belakang. Kami berdua jalanan sepi, mobil polisi. Terus kami di pinggir jalan foto-foto. Terus polisi tuh ngeliatin terus ya kan, ngeliatin terus, melototin. Anjir, gue sama teman gue kan, coy gimana ini coy, udah balik naik sepedanya kebut ya kan. Sekalian lihat belakang, kirain dikejar polisi, untungnya nggak dikejar gitu. Tapi ada teman saya yang udah pernah ditangkap polisi, ada teman saya udah pernah ditangkap polisi, ada ya gitu. Tapi nggak apa-apa, bukan masalah, bukan masalah besar. Namanya polisi di Jepang itu tingkat kecurigaannya sangat tinggi kayak cewek Indonesia. Astagfirullah. Terus pengalaman lagi yang saya dapat apa lagi ya, Matsuri, cewek Jepang ya gitu. Oh ya, nggak tahu kenapa saya bingung. Ada hal yang saya bingungin sama orang-orang Jepang ketika musim dingin. Kenapa sedangkan pas musim dingin tuh dingin, kalau di tempat saya sendiri bisa sampai dingin-dinginnya itu minus, katanya sih kata senior saya, tapi saya belum ngerasain sendiri, pernah sampai minus 10 derajat itu pas itu.
Bayangin minus 10 derajat, wah. Saya kalau saya sendiri saya pernah nyampe minus 4 sampai 5 derajat, saya pernah. Minus 4 sampai 5 derajat itu wah, dinginnya ya Allah. Bukan main, gue sendiri, gue sampai kegigil. Selimut 3 kagak mumpan, jaket gue kagak mumpan. Beneran. Pagi pas udah derajatnya segitu, turun salju. Udah. Bingung kan antara gue mau main salju tapi dingin banget gitu. Ya udah, kalau gue kagak maksain kagak bisa main salju. Namanya orang desa ketemu salju pertama kali gimana. Terus apalagi, oh ya, bingung saya pas musim dingin itu, bingungnya orang-orang Jepang, terutama yang cewek atau wanita itu, orang Jepang masih pakai segini-segini, masih pakai rok segini gitu. Gue mikir ini orang kakinya gak dingin apa ya, sedangkan gue yang pakai celana aja, ini celana jeans kan, sama udah dirangkepin, udah didabelin sama celana apa namanya long john, celana dalam yang panjang buat musim dingin itu aja masih kerasa. Ini orang Jepang gak dingin kok gak dingin, gue mikir gitu ya, cowok masih pakai rok segini, celana segini. Ini orang kakinya apa gitu. Mungkin orang-orang kayak gitu tuh yang lahirnya pas musim dingin, mungkin jadi udah kulitnya tuh udah kebal dari kecil, dari rok. Mungkin kali ya. Terus tahun pertama apalagi yang saya dapat ya, pengalaman saya itu jalan-jalan pasti sama senior-seniornya diajak naik kereta, belajar pertama kali belajar naik kereta. Terus oh iya, ada di tahun pertama nggak salah pengalaman itu, teman saya dompetnya ketinggalan di kereta. Jadi gini ceritanya, pengalaman saya berarti pas saya kan shift malam hari Jumat itu, jadi saya Jumatan, sedangkan di sini masjid kan langka, jadi perjalanan dari tempat saya ke masjid itu kurang lebih 1 jam lebih, naik kereta terus naik bis itu kan, naik kereta setengah jaman, naik bis setengah jaman, terus jalan kaki sedikit itu kan. Terus pas pulang dari Jumatan kami sedang malamnya kami kerja kan, belum tidur ya kan, paginya belum tidur ya kan, soalnya pulang kerja kan tidur paling sejam setengah jaman, saya kan Jumatan itu mulai jam 12-an lebih, kami berangkat dari sini jam 10 kami berangkat. Pas pulang Jumatan, selesai Jumatan, pas di kereta teman gue ketiduran, dompetnya di sebelah kursi ya kan, ketiduran. Set pas bangun, pas keluar kereta udah jalan, baru ingat, dompet gue mana? Wah, langsung bingung, panik kan anak-anak kan. Wah, gue belum tidur lagi kan. Ya udahlah, nyari dompet. Tanya petugas stasiunnya, tanya petugas stasiun itu, terus tanya dompetnya hilang gini, dompetnya warna ini jenis ini, keretanya arah ke sini. Terus pas pihak stasiunnya itu nelpon ke setiap pengawas stasiun yang dilewatin itu, di telepon satu-satu, ada dompet ini. Biasa itu kan kalau Jepang nyarinya sih kan, kita duduk di gerbong kereta yang nomor berapa itu, dicari situ, nggak ada sekali. Ketemunya di mana? Di pas berarti di misalnya arah stasiun pokoknya di paling pojok, mentok kereta itu sampai apa ya, berarti misalnya gininya, stasiun kalau misalnya arah ke Osaka, ke sini gitu. Nah itu dompetnya itu berada di yang paling pojok selesai tempatnya itu. Jadi jalan ke sana kurang lebih sejam lebihan, bolak-balik 2 jaman kan. Pulang berarti yang harusnya kita harus pulang jam 2 atau setengah 3-an, kita udah di rumah bisa buat tidur berapa jam. Pulang tuh maghrib pulang, sedang maghrib pulang saya kan, pas itu saya berangkat kerja tuh setengah 7, saya udah harus berangkat jam setengah 6, saya sampai setengah 6 sore saya sampai rumah. Mau tidur otomatis pasti gue kelewat. Jadi duduk santai dulu, makan, habis makan nungguin maghrib selesai, berangkat kerja. Kagak tidur gue kagak tidur, kerja tapi nggak tidur. Nggak apa-apa kalau udah biasa, soalnya kan kurang tidur udah biasa. Itu pengalaman yang ya pelajaran bisa diambil. Tapi saya buat pengalaman juga, jalan-jalan juga cari dompet hilang, dompet teman gue sih. Terus apa lagi ya, apa yang gue dapet tahun pertama gue jalan-jalan musim panas pertama itu. Terus musim panas pertama gue belum main jauh-jauh. Musim dingin, mau liburan musim dingin gue main enggak, liburan musim dinginnya gue liburan musim dingin gue liburan.
liburan sama kayak anak-anak lain, liburan jauh. Tapi biasanya kalau kalau anak-anak sini kalau misalnya udah mau liburan panjang nih, mainnya nggak di sini, maksudnya langsung jauh. Jadi berangkat hari ini, pulangnya ntar hari ini gitu, nginep di tempat daerah yang dia liburin tuh, jauh, main jauh lah gampangnya kalau liburan panjang tuh. Kan biasanya kalau ekspektasi ntar liburan gue mau tidur gitu aja, pas kerja tuh pengennya tidur ya. Lalu pas liburan pasti nggak tidur, pasti pada main ya, kagak ada capek. Pulang di rumah sehari 2 hari, bisa kerja lagi ya gitulah. Kalau nggak kayak gitu kita nggak dapat pengalaman lainnya. Apa mumpung masih di Jepang kan, di Jepang juga nggak selamanya kita kan. Terus pengalaman apa lagi, musim dingin berlalu, setahun selesai. Terus tahun kedua saya hidup di Jepang. Terus biasanya kalau kayak di Jepang gini ya kan, di Jepang gini biasanya ada apa sih, kalau misalnya ada ulang tahun, hari raya, ngerayain hari jadi kota gitu, biasanya namanya Matsuri. Ada Matsuri di setiap kota gitu kan, festival gitu ya. Ya kita kunjungin ke sana, lihat-lihat, nyantai, foto-foto gitu, cari-cari onecang, cewek-cewek Jepang, onecang ya, cewek Jepangnya onecang, cari onecang, cewek Jepang gitu. Tapi saya nggak pernah buat video sama cewek Jepang, soalnya kenapa ya nggak ada minat aja sih. Kalau kayak yang lain-lain kan, lihat youtuber yang di Jepang yang lain kan, YouTube yang lain biasanya buat video YouTube gitu, ngombalin orang Jepang apa gitu. Kalau saya sendiri nggak sih, saya nggak mau, saya nggak ada hasrat, nggak ada niatan buat video-video kayak gitu, nggak ada sih. Ya saya buat video yang sesuai kehidupan saya di Jepang aja, sesuai ya iya, ngomong-ngomong itu malas ya sih, nggak ada niatan, malas juga sih. Ya kalau ngombalin juga kan nggak pernah di video, ngobrol santai sama orang-orang Jepang, kenalan sama orang Jepang gitu. Oh ya, saya pernah mau ditonjok sama orang Jepang, mau ditonjok sih semuanya. Untung dia masih sabar, jadi yang kalau masih emosi, orang Jepang emosi sama saya karena ya kalau kayak saya sendiri kan, saya udah anggap, karena kami biasa kerja bareng, bercanda bareng tiap hari kan, saya anggap dia udah teman akrab. Terus saya manggil dia pakai bahasa kalau di kita tuh kayak lu gua gitu, lu gua, atau kayak kalau di Jawa dan cuk gitu, manggil temen ya kan, itu kan biasa ya kan, namanya temen kan biasa. Nah, aku manggil dia pakai bahasa kasar gitu, kirain gue dia tidak marah ya kan. Nggak marah, dia kirain gue, dia marah. Terus pas gue manggil itu, dia ngeliatin gue gini, ih anjir, gue dipelototin gitu, gue bilang. Terus dia ngomong kan, kalau ke orang Jepang yang lain, tapi sambil nada kesel gitu kan, kalau lu ngomong ke orang Jepang yang lain, lu ngomong kayak gitu, lu bakal ditonjok, lu bakal dipukulin gitu katanya. Gue langsung, maaf, gue langsung minta maaf lah kan, karena gue namanya ya mungkin nih gitu, orang Jepang kesinggung ya kan, ya maaf, gue langsung maaf gitu. Ya udah, terus dia bilang kan, ya udah, gue nggak apa-apa, kalau ke gue nggak apa-apa, tapi jangan lagi gitu ya, jangan lagi gitu, karena lu ngomong barusan ke gue, jadi ya gue nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ya udah, gue langsung minta maaf itu, gue minta maaf terus, gue langsung minta maaf ya kan. Terus gue bilang, ya maaf kalau ya maaf gitu, gue nggak bakal ngulangin lagi, gue ngomong gitu kan. Terus habis itu udah diemin dia, yang tadinya bercanda terus, tahu-tahu dia langsung diemin gue. Pengalaman sama teman gue orang Jepang. Tapi sekarang dia udah nggak kerja bareng lagi sama gue, udah keluar. Udah jarang ketemu. Di Jepang apa susah nyarinya ya. Di sini kayak gue, untungnya kayak gue di sini ada, ntar setiap bulan itu, setiap habis gajian ada, kalau gue sih sebutnya warung Indonesia. Jadi ada orang Indonesia yang bawa mobil, terus dalamnya itu ya barang-barang Indonesia, makan Indonesia atau bumbu-bumbu Indonesia gitu, datang kan tiap bulan habis gajian. Setiap habis gajian datang itu. Jadi kita kalau nyari Indonesia di situ semua, makan Indonesia di situ semua, kayak Royco gitu, Masako, kemiri, ketumbar, terus apa namanya ketumbar, terus ya pokoknya bumbu Indonesia lah yang nggak ada di sini. Di situ ada yang milik Indonesia, di sini nggak ada, di situ ada semua. Tapi harganya ya sedikit mahal, ya nggak apa-apa, namanya susah ya kan dicari kan, nggak apa-apa. Untungnya itu, jadi kita masih bisa ngerasain bau Indonesia, makanan Indonesia, walaupun harus buat sendiri.
kayak pingin pingin bakso gitu, pengen bakso ya buat sendiri gitu. Tapi ada sih, ada restoran Indonesia. Jadi restoran itu ya restoran biasanya orang Indonesia yang itu yang punya, bukan yang punya, saya yang masak di situ. Jadi restoran emang yang masak apa, menu-menu makanannya itu makanan Indonesia semua, rendang, sop buntut, bakso, mie ayam, batagor, siomay, dan lain-lain. Dan harga sih, saya pernah beli bakso saya pernah makan di restoran Indonesia, bakso segini gede kalau nggak salah, segini itu harganya 900-an berapa atau 100 ribuan lah, 100 ribuan satu mangkok. Tapi buat untuk memenuhi hasrat pengen ngerasain pesona Indonesia, anjir, aroma Indonesia, gue emang nggak masalah dah ya. Terus tahun kedua apa lagi ya, tahun kedua ya gue dapet apa tahun kedua, gue jalan-jalan. Terus musim panasnya gue ke Gunung Fuji. Pertama kali gue naik gunung, pertama kali gue mendaki, pertama kali gue mendaki. Di Indonesia gue gak pernah mendaki, gue bukan anak apa namanya, anak pendaki gitu namanya, bukan kalau pendaki itu apa namanya di Indonesia kalau pendaki itu apa namanya, anak pendaki, hiking, anak pendakinya namanya apa gitu. Gue bukan pendaki hiking. ya gue bukan pendaki. Di Indonesia gue gak pernah ngedaki gunung di Indonesia. Pertama kali gue mendaki ya di sini di Gunung Fuji. Jadi kalau misalkan lu pendaki ya, enggak, terus gue cuma pernah daki gitu, lu di Indonesia pendaki, dan gunung apa lu dinaikin, gue tanya sama Indonesia, gunung apa yang pernah lu naikin di Indonesia gitu. Merbabu, Selamat, Perahu gitu. Gue gak pernah mendaki, tapi sekali mendaki gue langsung ke Gunung Fuji. Anjay, kan bisa sombong. Enggak, gue juga naik Gunung Fuji, gue gak sampai puncak. Gue naik Gunung Fuji gak sampai puncak, soalnya pas waktu itu tuh ada badai. Gue juga pas berangkatnya karena gue kagak ngeliat cuaca ya kan, ternyata malamnya ada badai, belum sampai puncak, mau nggak mau harus turun, nggak bisa terusin. Kalau terusin nggak bakal selamat orang yang itu aja. Terus kalau di Gunung Fuji nggak boleh camping, jadi nggak boleh bawa tenda. Jadi gue misalnya malam jam habis mari berangkat sampai puncak, perjalanan itu 6 jaman, kalau katanya sih sampai puncak itu 6 jaman perjalanan, 6 jam sampai puncak, sampai puncak. Habis itu yang nikmatin sunrise, nikmatin sunrise kan, terbitnya matahari kan, nikmatin. Kalau udah turun udah harusnya gitu rencananya, cuman karena ada badai, namanya cuaca kan nggak ada yang tahu, badai nggak jadi, gue udah turun. Terus ini rencana ini karena gue belum sampai puncak, gue belum puas di tahun terakhir gue ini. Ntar musim panas ini bulan 8 2020 ini gue mau mendaki lagi sampai sana dan harus sampai puncak, dan gue harus belajar dari pengalaman, harus ngeliat cuaca dulu. Ngeliat ramalan cuaca harinya itu bagusnya hari tanggal berapa, harus sampai puncak. Ini gue harus, kemarin nggak sampai puncak malah ada badai. Terus musim dingin kemarin gue ke Tokyo. Gue kalau ke Tokyo gue kalau naik kereta biasa dari tempat gue ke Tokyo kurang makan waktu 8 sampai 9 jaman naik kereta biasa. Kalau naik kereta cepat atau Shinkansen itu sejam 2 jam sampai, bukan mahal. Gue naik itu panjang 9 jam. Di Tokyo juga liburan biasa sama anak-anak, liburan di Tokyo. Terus musim panas tahun terakhir ini gue mau ke Gunung Fuji kan, musim panas sama anak-anak atau sama junior gue yang belum pernah ke Gunung Fuji, mau ikut katanya. Terus ntar musim dingin ini, kalau semoga ya wabah ini selesai kan, musim dingin ini gue rencana mau ke Sapporo, Hokkaido atau kota dingin di Jepang ya, kota terdingin di Jepang. Situ tuh mau musim panas mau musim dingin tetap dingin katanya. Pas musim dingin gue rencana mau ke sana, tapi lihat wabah ini, kalau misalnya wabah ini udah selesai, ntar bulan 6 kalau nggak bulan 7 beli tiket pesawat sama booking hotel atau booking apartemen. Soalnya tahun terakhir juga kan gue musim dingin terakhir tahun depan kan, bulan 4 nya gue udah balik. Jadi ya mumpung di sini nikmatin dari ujung sampai ujung, dari ujung Jepang sampai ujung Jepang harus udah dilajahi walaupun belum semua. Ntar suatu saat semoga bisa balik lagi ke Jepang dengan status liburan, bukan status kerja lagi. Bulan madu lah. Bulan madu sama siapa lu cowok.
tahun raya gitulah kehidupan saya di Jepang gitu. Yang penting liburan, yang penting gimana ya, dibilang kenapa gua milih merantau ke Jepang, kenapa nggak kerja Indonesia aja, ya gimana ya. Ya aslinya kayak gua sendiri sih, gua sebelumnya kagak ada niatan buat ngerantau ke Jepang. Gua lulus sekolah tuh ada suatu perusahaan, gua pengen kerja di situ. Aslinya tuh 11 gua masih kelas 2 SMK tuh kan, gua pengen kerja di situ. Sekali pas gua kelas 3, kok perusahaan itu tuh nggak kerja sama sekolahan gua lagi. Pas angkatan gua, anjir gua gak kerja. Terus gua daftar perusahaan lain pertama, terus gua gua langsung tiga perusahaan, itu di Honda. Gua di Honda daftar pertama, terus kedua ini ke Jepang ini, terus ketiga Toyota. Gua di Honda gua gagal, pas di interview gua gagal, terus gua tes Jepang ini gua lolos masuk, tinggal udah lolos mah, udah interview, tes tes psikolog itu udah lolos, terus tinggal gua nunggu panggilan dari pihak sananya untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang, tinggal nunggu. Nah itu antara bimbang sama enggak gua, soalnya panggilannya enggak langsung kan, masih butuh waktu ya kan. Itu gua masih ada Toyota tuh lagi buat tes perusahaan Toyota lagi. Gua mikir nih, gua terusin ke Jepang atau gua milih Toyota nih. Kalau gua milih Toyota, Jepang gua copot gitu. Kalau gua milih Jepang, Toyota gua copot gitu, nggak bisa gua dua-duanya kan. Terus gua mikir gini, dan itu gua juga belum dapet kepastian bisa berangkat ke Jepang apa enggak, itu belum dapet kepastian. Ya udahlah, gua tenangin diri. Gua yaudah, Toyota gua lepas, gua terusin lagi Toyota, gua ngambil Jepang. Walaupun gua nunggu waktu kurang lebih 1 tahun gua buat berangkat sampai ke Jepang ini, kurang lebih nunggu waktu 1 tahun. Ya rezeki nggak ada yang kemana. Yang penting kita yakin, kita fokus ke satu tujuan. Masalah itu berhasil atau enggak itu kehendak dari yang di atas, kita fokus aja sama itu. Dan akhirnya gue bisa berangkat juga ke sini. Hal-hal yang dulu gue pikir nggak mungkin bisa gue lakuin, hal-hal yang dulu gue pikir nggak bisa gue beli, nggak bisa gue dapetin, sekarang alhamdulillah bisa gitu. Yang penting kita ada tekad, kerja keras gitu aja lah. Mungkin pengalaman yang tadi saya sharing, pengalaman gue hidup di Jepang gitu, banyak hal baru, kehidupan baru, sosialisasi yang beda gitu ya kan. Terus gue 3 tahun di Jepang, udah 2 tahun sekarang, tahun terakhir, tahun depan 2021 bulan 4, awal bulan 4 gue balik ke Indonesia. Dan ini juga gue kerja di pabrik itu pertama kali di sini di Jepang. Terus tapi pulang kalau di rencana gue sih, gue nggak pengen lagi kerja di pabrik ya. Adalah hal yang akan ada project atau hal yang akan gue lakuin ke depannya setelah pulang Indonesia ada. Semoga aja lancar, doain aja yang terbaik, semoga project yang akan gue lakuin setelah pulang ke Indonesia ini bisa lebih apa yang gue dapat selama di Jepang inilah. Doain aja, oke? Lancar, karena kita sebagai manusia hanya bisa berencana, Allah yang menghendaki, yang di atas yang menghendaki berhasil atau enggaknya rencana yang kita lakuin itu. Makanan Jepang yang paling gue suka itu satu yakiniku, terus gyudong gue paling suka, gyudong sama udong mie. Yakiniku ya daging yang tipis-tipis dibakar gitu, terus dikasih ada bumbunya atau kecapnya gitu, enak. Terus soyu namanya. Terus kalau gyudong itu nasi terus atasnya daging sapi tuh gue paling suka. Itu udah murah, enak, kenyang lagi. Terus udong, kalau udong mie yang gede-gede itu udong, itu gue paling suka. Harus nabung sih. Jadi misalkan buat teman-teman atau buat adik-adik atau buat kawan-kawan yang nantinya mau ke Jepang atau bakal kayak saya kerja di Jepang sini, kalian harus buat tujuan kalian ke sini buat apa, buat siapa, mau ngapain. Jadi misalnya kalau kalian buat liburan, kalau misalnya kayak saya ini magang kerja di Jepang gini, tujuan kalian datang ke sini hanya untuk buat liburan, lebih baik nggak usah datang. Lebih baik ya liburan, gak usah datang kayak saya sebagai anak magang kerja, jangan. Kalau kalian sebagai anak magang kerja kayak saya ini, kalian datang ke sini untuk liburan, sebagai jangan. Tujuan kalian intinya buat keluarga kalian aja. Kalau kayak gue sih, tujuan gue buat keluarga gue, jadi gue semangat dalam melaksanakan kerja. Kayak gue nih, satu hal yang buat gue semangat dalam kerja itu ada, kenapa gue setiap pagi
Gue setiap pagi sebelum balik kerja gue selalu ngabarin orang rumah gini, berangkat. Kalau gue manggil orang rumah, oi berarti berangkat, oi gue berangkat kerja gitu. Ya pakai gue berangkat kerja gitu, saya berangkat kerja gitu, pakai bahasa Jawa. Gue berangkat kerja gitu. Pokoknya setiap pagi gue harus ngabarin orang rumah gue berangkat gitu. Jadi ntar dibalasnya tuh yang buat gue semangat, kadang dibalas sama orang tua gue tuh, dibalasnya semangat ya kerjanya gitu, fokus jaga kesehatan. Pokoknya selalu hal-hal yang buat gue semangat, hal-hal yang ngedoain gue terus supaya tetap semangat gitu. Jadi gue setiap ngelaksain kehidupan selama di sini tuh enjoy, enak, senang gitu. Soalnya emang tujuan gue buat keluarga, jadi ngeliat semangat dari keluarga kalau misalnya gue lemes gitu, semangat dari keluarga yang membuat gue kembali hidup, kembali semangat lagi ya kan. Misalnya gue lagi ada masalah, namanya kehidupan, gue juga punya masalah, pernah punya masalah di sini, punya tekanan batin di sini pernah gitu. Gue share ke orang tua, gue ngomong ke orang tua gue share pengalaman gue gini-gini dan gimana, terus orang tua gue bisa semangat nih. Pokoknya sering-sering selama lu merantau, selama lu jauh dari orang tua lu, sama lu itu sering-sering lu ngobrol sama orang tua lu, jangan canggung, jangan mikir gue nggak mau ngerepotin orang tua. Iya bagus misalnya nggak mau ngerepotin orang tua, cuma setidaknya lipatkanlah sedikit masalah lu kepada orang tua lu, karena orang tua lu lebih pengalaman dari lu, jadi mereka pasti tahu jalan keluarnya gitu. Jangan lu lakuin sendiri, tapi selama bisa dilakukan sendiri nggak apa-apa sih. Kalau gue sih orangnya, kalau misalnya ada hal yang gue udah menurut gue ini udah gue nggak bisa ngelakuin sendiri nih, gue udah mentok nggak bisa ngelakuin sendiri, ya gue ngomong ke orang tua gue telepon orang tua gue chat orang tua gue gitu, gue sharing ke dia gitu, langsung dapat solusi, jadi selesai gitu. Intinya sering-seringlah komunikasi dengan orang tua kalian, oke? Karena orang tua itu penting, nomor satu. Apalagi gue punya adik kan, adik satu-satunya, adik ceweknya itu, gue harus bisa, jangan sampai kayak gue gini, gue pengen sekolahin adik gue sampai tinggi, sampai cita-cita pengen jadi dokter, ya udah. Pokoknya adik gue bakal gue gedein, biar gue yang ngerasain susahnya hidup sama orang tua, jangan sampai adik gue ngerasain apa yang gue rasain dulu sama orang tua gue, biar adik gue ngerasain kesenangan kedepannya. Itu sih tujuan gue. Terus ya intinya ketika kalian mau jalan ke Jepang itu, kalian harus buat tujuan kalian datang ke sini adalah untuk keluarga kalian aja, biar kalian melaksanakan kesini itu tidak rugi lah. Kalau kalian cuma buat liburan, mending gak usah datang lah ya. Begitu ya. Ngerantau di Jepang tuh susah, seneng ya seneng. Dibilang susah ya susah, dibilang batin ya batin ya kan, seneng ya seneng, happy. Ya gimana kita menikmatinya lah. Banyak orang-orang teman-teman yang bilang, lu di Jepang enak ya, gajinya gede, hidupnya senang gini. Ya Allah, ingin ku berkata baik-baik ya. Ngomong ya enak hidup di Jepang karena lu liatnya pas gue lagi liburan lah, jalan-jalan gitu kan, nggak lihat prosesnya ya kan. Ya nggak apa-apa sih, gue mah alhamdulillah. Itu kalau kayak gue ngambil itu adalah sebuah doa, berarti biar gue kehidupannya baik-baik, happy terus ke depannya. Biarkan orang lihat hasilnya, jangan kasih lihat orang prosesnya, karena mereka nggak akan percaya dengan proses, karena mereka akan percaya pada hasilnya doang. Biarkan prosesnya, kita yang tahu sama Tuhan yang tahu, udah sama orang-orang yang terdekat kita yang tahu. Ya intinya gitulah. Selama kerja di Jepang, selama hidup di Jepang, selama kalau merantau di Jepang, selama gue ngerantau di Jepang gitu, gue happy, seneng, bahagia. Dan tahun terakhir gue fokus buat tujuan gue ke depannya. Sebelum gue pulang ke Jepang, gue harus ada project yang harus gue lakuin. Jadi setelah gue pulang ke Jepang, setelah gue pulang ke Indonesia ya kan, setelah gue pulang ke Indonesia, gue tidak berdiam diri, tidak menikmati hasil yang telah gue dapat secara berlama-lama. Pasti menikmati, cuman jangan sampai terlalu dalam kenikmatan itu. Jadi gue harus, sebelum ke Jepang ini setidaknya harus ada project yang harus gue lakuin. Jadi ketika pulang sebelum gue pulang ke Indonesia harus ada project yang harus gue lakuin. Jadi ketika gue pulang ke Indonesia ya kan, gue tinggal nerusin project itu. Jadi gue tidak berlama-lama menikmati hasil gue selama di Jepang ini, karena gue takut semua itu bakal habis. Ya tergantung kita aja lah. Hidup di Jepang berat gak ya, nggak happy aja lah, bernyanyi shalalala. Apalagi yang mau dibahas, udah mungkin itu aja pengalaman selama gue hidup di Jepang ya kan, 2 tahun di Jepang. Mungkin itu, semoga dari sharing-sharing atau pengalaman hidup gue di Jepang ini, semoga
Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton, bisa ada hal yang bisa kalian petik dari pengalaman dan sharing gue ini. Ya gitu. Soalnya kenapa? Soalnya di Jepang ini, jujur di Jepang lu bisa apain aja yang lu pinginin. Lu pengen beli barang yang lu pinginin bisa. Kalau gue sih, kalau serasa gue, kalau gue gini, apapun yang lu pinginin bisa lu lakuin di sini, bebas soalnya. Jadi gimana lo harus bisa kontrol diri lu, jangan lu habis-habisin duit lu lah. Soalnya gue pernah nyesel. Pokoknya jangan lupa nabung itu penting, lu pulang harus ada tabungan banyak, ingat, oke? Mungkin itu sharing yang bisa gue sampein ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian petik, semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Intinya libatkan doa orang tuamu di setiap aktivitas yang kamu lakuin, karena restu atau kehendak orang tua merupakan wakil dari kehendak dan restu yang di atas. Restu orang tua, restu yang di atas. Ya, jangan lupa, jangan malas-malas, jangan bosan-bosan minta doa orang tua lu. Seriusan, gue ngerasain sendiri soalnya, begitu dahsyatnya doa orang tua. Rasain sendiri apa yang kemudian jadi curhatnya. Ya pokoknya itulah seri-seri pengalaman yang bisa gue sampaikan. Semoga ada hal yang bisa kalian ambil, oke? Kita ketemu sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.